Shalom, Ibu Bapak, Mama Opa, Opung, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami dan memelihara kami, sehingga pada saat ini kami kembali boleh Engkau perkenankan untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, renungkan, dan dengarkan hari ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman untuk kami lakoni di dalam setiap langkah hidup. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu bapak, oma opa, opung, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih, masih ingatkah kita apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan pada saat malam pergantian tahun dari tahun 2019 menuju tahun 2020, dan rencana apa yang kita susun atau resolusi apa yang mau kita lakukan sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin ada yang berdoa supaya tahun 2020 selalu diberikan kesehatan. Tetapi di tahun ini kita dihampiri oleh wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, yang mengakibatkan krisis kesehatan. Mungkin ada yang merancangkan untuk membuka usaha di awal tahun dan sudah mulai dibuka usahanya. Belum balik modal, sudah harus tutup karena wabah virus corona ini. Mungkin ada usahanya yang berjalan dengan baik, tetapi karena wabah virus corona maka harus ditutup, bahkan harus membayar cicilan ini dan itu. Mungkin ada yang berdoa supaya di tahun ini penghasilan meningkat, tapi justru sebaliknya penghasilan berkurang, bahkan
diberhentikan dari pekerjaan. Belum lagi ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidakdamaian, kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami akibat adanya wabah virus corona ini, yang pasti membuat kita merasakan penderitaan atau kesulitan. Tapi suka atau tidak, kita harus menjalaninya. Karena inilah yang harus kita jalani, bahkan bukan saja 6 bulan, bahkan bukan saja sepanjang tahun 2020, mungkin sampai tahun 2022, sampai vaksin virus corona ini ditemukan dan bisa didapatkan di mana saja. Kita harus menjalani semua ini, tentu sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan atau kesulitan di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Inilah yang ingin kita renungkan bersama-sama dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus itu berarti kita meneladani, mencontoh, meniru apa yang sudah Yesus lakukan atau jalani dalam kehidupannya. Secara khusus, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya. Untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus rela disiksa, dicambuk, dipukul, ditombak, mati di kayu salib. Jalan derita Tuhan Yesus ini juga merupakan gambaran jalan penderitaan yang harus atau akan dilalui oleh setiap orang yang percaya kepadanya atau oleh setiap pengikutnya. Secara khusus menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Penderitaan yang dialami oleh setiap orang percaya adalah tanda kesetiaan atau bukti kesetiaan kepada Tuhan, sekaligus bukti komitmen atau janji untuk berhenti atau tidak lagi berbuat dosa. Ayat yang pertama dalam pembacaan kita tadi. Orang Kristen yang sudah dibaptis di dalam Kristus berarti hidupnya sudah bersatu dengan Tuhan, menjadi milik Allah, sehingga hidupnya terpanggil untuk taat dan memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pengikut Tuhan Yesus seharusnya menunjukkan ketaatan melakukan kehendak Allah dan bukan melakukan keinginan manusia, keinginan dirinya sendiri, keinginan daging. Ayatnya yang kedua dalam pembacaan kita. Pengikut Tuhan Yesus yang sudah ditebus seharusnya tidak kembali lagi dalam kehidupan yang lama, yaitu kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak setia kepada Allah, yang hidup dalam berbagai hal yang hanya memuaskan hawa nafsu manusia saja dan penuh dengan kejahatan. Ayatnya yang ketiga dalam pembacaan kita. Karena hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, atau karena orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka jangan heran kalau ada orang-orang di sekitarnya yang membenci dan memfitnah karena kesetiaan kepada Tuhan, karena kesetiaan melakukan firman Tuhan. Kita biasa mendengar, sok suci lo, atau sok saleh lo, sok jujur. Ungkapan-ungkapan ini atau kalimat ini biasa kita dengar ketika kita berusaha untuk berbuat baik, berbuat
kesetiaan kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena orang-orang ini tidak suka dengan perbuatan kita yang tidak ikut dalam gaya hidup mereka, yang bisa membahayakan posisi mereka, yang bisa mengancam kenyamanan dan kemapanan mereka. Ayatnya yang keempat, kepada mereka yang membenci dan memfitnah pengikut Yesus diingatkan bahwa mereka harus berhadapan dengan penghakiman Tuhan atau pengadilan Allah yang akan menghakimi setiap orang, baik orang-orang yang tidak setia maupun orang-orang yang setia padanya. Dan setiap pengikut Kristus diingatkan bahwa sekalipun mereka menderita, bahkan mati karena mempertahankan iman atau tetap setia melakukan kehendak Allah, maka mereka akan tetap menerima kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Itulah kemuliaan, itulah sukacita surgawi yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya. Ayatnya yang kelima, ayatnya yang keenam dalam pembacaan kita pada saat ini. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita ini, kita diingatkan untuk siap menghadapi dan menjalani penderitaan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita siap untuk menghadapi dan menjalani penderitaan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita terima, kita jalani penderitaan itu sebagai bagian kehidupan kita, sebagai resiko iman, sebagai pengikut Kristus. Kita terima, kita jalani dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, sebagaimana Kristus juga melakukan hal yang sama. Dia taat sampai mati di kayu salib, dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dia mengikuti jalan penderitaan itu dari awal sampai akhir, dari pertama sampai selesai, dengan penuh kesetiaan kepada Allah, supaya manusia memperoleh keselamatan. Kita menderita di dalam iman bukan karena kita berbuat jahat, tetapi justru karena kita berbuat benar. Bukan karena kita berbuat salah, tapi justru karena kita berbuat baik dan taat melakukan kehendak Allah. Melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita dipanggil untuk satu, tetap bersukacita dalam penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Rela dan sabar, bertahan dalam penderitaan karena ada sukacita dan kemuliaan yang Allah berikan bagi kita nanti di dalam kerajaan-Nya, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Yang kedua, jangan mau menderita karena kejahatan, tetapi sebaliknya menderita karena berbuat baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Berbuat baik kepada sesama dan berbuat baik untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, yang ketiga, penderitaan adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita agar semakin teguh dan sungguh-sungguh setia kepada Allah. Bukan hanya setia saat kita senang, saat kita berhasil, saat kita sehat, saat hidup kita mapan, tetapi juga setia dalam penderitaan, kesusahan, kekurangan, kesakitan,
penganiayaan, dan lain sebagainya. Keluarga yang dikasih dalam Yesus Kristus, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan teladankan kepada kita dahulu, kita saat ini dipanggil untuk mengikuti teladan atau jejaknya, yaitu menderita di dalam iman. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Menderita karena iman kepada Kristus, itulah resiko kita sebagai pengikut Kristus. Seperti yang ditegaskan dalam surat Rasul Paulus Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Namun iman kita tidak boleh berkurang, apalagi hilang. Di masa-masa sulit seperti ini, iman kita tidak boleh berkurang, apalagi hilang. Justru di masa-masa sulit seperti ini, iman kita harus semakin kuat, kokoh, dan teguh. Kita harus terus memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan. Kita harus semakin melekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Kita ingin di masa-masa sulit seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang entah kapan selesainya, kita ingin justru iman kita semakin bertambah-tambah. Kehidupan spiritual atau rohani kita semakin bertumbuh. Kita tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan walau pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi sangat berat. Kita mampu melakukan kebaikan walaupun orang membenci dan memfitnah kita. Kita tetap berbuat baik dan benar walaupun bisa mendatangkan penderitaan dan ancaman dalam kehidupan kita. Kita tetap berbuat jujur walaupun orang-orang di sekitar kita dipenuhi dengan orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang terbiasa menipu atau korupsi. Pastilah sulit untuk melakukannya. Ini hal yang tidak mudah. Tetapi percayalah, Tuhan pasti menolong dan menguatkan setiap umatnya, miliknya, anak-anaknya, pengikutnya yang ingin hidupnya melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya dengan penuh kesetiaan. Jangan kecewa, jangan patah semangat, apalagi putus pengharapan. Ketika apa yang kita rancangkan, ketika apa yang kita doakan waktu pergantian tahun yang lalu menuju tahun 2020 berbeda kenyataan, bahkan justru penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi sekarang. Kita meyakini bahwa di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menopang kita dengan kuat kuasa-Nya, melengkapi kita dengan hikmat dan kasih-Nya, agar kita tetap kuat melewati dan menjalani penderitaan ini dengan terus bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, oma opa, opung sekalian. Seperti biasa, di dalam ibadah keluarga ada diskusi dan ada 3 pertanyaan di dalam ibadah ini yang akan dipercakapkan
percakapan bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah. Yang pertama, pernahkah saudara mengalami penderitaan atau kebencian karena iman kepada Tuhan Yesus? Kalau pernah, ceritakanlah pengalaman saudara. Yang kedua, kesulitan apa yang saudara alami saat bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga, apa yang harus saudara siapkan dan lakukan saat mengalami penderitaan karena iman kepada Tuhan Yesus. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Oma-opa, opung, anak-anak, ibu bapak, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hari ini karena kami telah mendengarkan atau merenungkan firman. Walaupun kami harus menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan kehidupan, tetapi Engkau menjamin bahwa Engkau tidak hanya menyertai kami, tetapi Engkau akan mengaruniakan sukacita dan kemuliaan surgawi, yaitu kehidupan kekal bersama Engkau ketika kami menjalani dan menghadapi kesulitan dan penderitaan itu dengan tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang beribadah pada saat ini. Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka, memelihara mereka dengan kuasa, kasih, dan berkat-Mu. Dalam setiap kesulitan, pergumulan, dan penderitaan kehidupan yang sedang dihadapi pada saat ini, Tuhan tetap menolong, menopang, sehingga jemaat-Mu tidak kecewa, tidak putus asa, tidak patah semangat, tetapi justru semakin teguh, semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara kehidupan seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, Anak,